Pada saat ini kita akan belajar mengenai metode grafik yang merupakan salah satu solusi di dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear. Nah, apa itu metode grafik? Metode grafik dilakukan melalui penyajian geometris. Apa itu? Dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius dari fungsi-fungsi kendala dari suatu permasalahan program linear. Kemudian setelah itu kita lakukan interpretasi berdasarkan fungsi tujuannya. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah program linear dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama, tahapannya adalah kita menggambar masing-masing fungsi kendala pada sistem koordinat Kartesius. Kemudian kita mengarsir daerah visible, yaitu daerah yang memenuhi semua kendala. Yang kedua, kita mencari titik optimum yang ditentukan melalui perhitungan nilai fungsi tujuan dengan menentukan titik optimumnya menggunakan titik-titik sudut, daerah visible, atau menggunakan garis lidik. Nah, untuk dapat lebih memahami bagaimana caranya menggunakan metode grafik, kita akan bahas contoh soal. Nah, contoh soal kali ini adalah PT Maesa memproduksi piring dan gelas desain Minahasa. Sumber daya yang diperlukan adalah tanah liat dan pekerja. Manajer PT Maesa ingin memperoleh keuntungan maksimum dari piring dan gelas yang diproduksi. Nah, berikut data yang dimanfaatkan oleh manajer tersebut. Nah, di sini ada data-datanya, di mana untuk produknya piring, setiap piring jam pekerja per unit produk 1, sedangkan pon tanah liat per unit produknya 4. Kemudian untuk gelas, jam pekerja per unit produk 2, sedangkan pon tanah liat per unit produk 3. Selanjutnya, laba per unit produk untuk piring sebesar Rp20.000, gelas Rp30.000. Nah, sedangkan persediaan per hari untuk jam itu 40, sedangkan tanah liat ada 120. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat memperoleh suatu fungsi tujuan Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2. Sedangkan fungsi kendalanya untuk pekerja X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Dan untuk persediaan tanah liat 4X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Di mana X1 dan X2-nya di sini harus lebih besar sama dengan 0. Dan ingat di sini X1 menunjukkan piring, sedangkan X2-nya gelas. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana kita mau menggambarkan masing-masing garis fungsi kendalanya. Yang pertama kita perhatikan untuk kendala X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Nah, bagaimana kita menggambarkan garis tersebut? Nah, pertama kita bawa dia ke dalam persamaan. Jadi, X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40 kita bawa ke dalam X1 tambah 2X2 sama dengan 40. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita di dalam menggambarkan suatu persamaan di sini yang harus kita lakukan adalah kita mencari perpotongan terhadap sumbu X1 dan perpotongan terhadap sumbu X2-nya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, nanti kita akan peroleh perpotongan terhadap X1-nya di 40,0 dan perpotongan terhadap
X2-nya di 0,20. Jadi untuk perpotongan dengan X1 berarti X2-nya sama dengan 0. Sedangkan perpotongan terhadap X2-nya berarti X1-nya yang sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk melihat daerahnya ada di mana, kita pergunakan titik uji. Titik uji yang paling bagus digunakan adalah titik 0,0. Karena itu adalah titik yang paling gampang kita uji. Nah, kita masukkan, ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 40. Jadi, daerah di bawah garis tersebut dia termasuk di dalam kendala yang pertama, yaitu X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Nah, sekarang kita lanjut ke kendala yang kedua. Nah, kendala yang kedua di sini adalah 4X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Nah, sama seperti yang tadi, kita cari perpotongan terhadap sumbu X1 dan perpotongan terhadap sumbu X2. Jadi kita bawa dulu ke dalam persamaan. Kita bawa ke dalam persamaan 4X1 tambah 3X2 sama dengan 120. Nah, baru kita cari perpotongan terhadap X1 dan perpotongan terhadap X2-nya. Nah, nanti kita akan memperoleh dengan mensubstitusi X1 sama dengan 0 untuk perpotongan terhadap X2 dan memasukkan X2 sama dengan 0 untuk perpotongan terhadap X1, nanti kita akan memperoleh suatu titik 30,0 perpotongan terhadap sumbu X1 dan 0,40 untuk perpotongan terhadap X2-nya. Nah, seperti yang tadi, kita juga di sini pakai titik uji. Kita pakai titik uji untuk melihat di manakah daerah untuk kendala ini. Apakah di atas garis tersebut atau di bawah garis tersebut. Nah, ternyata yang terjadi adalah ketika kita masukkan 00 itu termasuk di dalam daerah yang kurang dari sama dengan 120. Jadi, daerah di bawah garis tersebut itu yang masuk di dalam kategori kendala yang kedua, 4X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Nah, di sini apakah sudah selesai? Tidak. Kita perhatikan ada kendala lainnya, yaitu X1, X2 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan pada Kartesius, dia berada di kuadran yang pertama. Nah, ini untuk gambarnya bisa diperhatikan. Untuk gambar ini saya ambil ya X1 saya andaikan sebagai X, kemudian yang X2 saya andaikan sebagai Y. Untuk mempermudah di dalam penggunaan software ini. Software ini yang saya gunakan adalah GeoGebra. Nah, kita dapat lihat. Nah, terus mana yang merupakan daerah yang termasuk dari kendala-kendala tersebut? Nah, yang termasuk dalam kendala-kendala tersebut ada di bagian ini. Mengapa demikian? Karena itu merupakan irisan dari semua kendala yang ada. Baik kendala pertama, kedua, ataupun yang X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah ini apa yang akan kita cari? Nah, kita di sini akan mencari titik optimum. Untuk mencari titik optimum ini ada dua cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan
titik-titik sudut atau titik-titik pojok. Yang kedua, kita dapat menggunakan garis selidik. Nah, jadi yang pertama adalah kita mau gunakan titik-titik sudut atau titik-titik pojok dari daerah visible. Nah, titik-titik sudutnya adalah yang ini, yang saya lingkari, ini, dan ini. Untuk bagian ini, nah, dia (0,20). Kemudian yang ini 30,0 yang merupakan perpotongan terhadap sumbu X1 dan X2 baik dari yang kendala pertama ataupun kendala yang kedua. Nah, selanjutnya bagaimana dengan titik potongnya? Bagian ini yang saya lingkari ini. Bagaimana cara kita untuk mencarinya? Kalau dua titik yang tadi itu sudah kita dapatkan dari gambar awal. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari titik ini? Nah, kalau misalnya diingat kembali, ada yang namanya metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan antara kedua itu. Nah, kita dapat pakai untuk menentukan titik potongnya itu di mana. Nah, nanti akan diperoleh. Jadi rekan-rekan dapat mencarinya dengan menggunakan metode-metode tersebut, nanti akan diperoleh nilai ini 24,8. Jadi 24,8 merupakan titik potong antara garis tersebut. Jadi caranya sekali lagi bisa menggunakan metode substitusi, bisa juga menggunakan metode eliminasi atau campuran dari kedua metode tersebut. Nah, setelah kita sudah memperoleh titik-titik sudutnya, titik-titik pojoknya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuannya yang di awal tadi. Nah, kita masukkan, kalau 0 pasti 0. 0,20 hasilnya berapa? Ini. Kemudian 24,8 apa hasilnya? 30,0 ini hasilnya. Nah, dari dari keempat ini mana yang paling besar? Nah, karena ini tujuannya adalah untuk mencari yang paling besar. Nah, kita dapat lihat yang paling besar ada pada bagian ini, 720.000 pada titik B 24,8. Nah, berarti 24,8 merupakan nilai yang maksimumnya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, kalau misalnya ada yang sama bagaimana? Berarti kedua-duanya bisa dipakai sebagai nilai maksimum dari permasalahan program linear. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menggunakan garis selidik. Nah, di dalam menggunakan garis selidik, kita itu menggunakan fungsi tujuannya. Jadi di sini fungsi tujuannya itu kita misalkan ada nilainya. Misalnya 20.000 X tambah 30.000 Y itu sama dengan berapa? Nah, kita misalkan dengan 500.000. Terus kita gambar garisnya. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh. Jadi fungsi tujuannya yang Z-nya itu, Z1 saya andaikan 500.000, kemudian Z2-nya 60.000, Z3-nya 700.000, dan yang terakhir
720.000. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Nah, ya, untuk 500.000 kita lihat dia masih berada di dalam daerah. Nah, kemudian yang 600.000 masih juga, 700.000 masih. Nah, 720.000, nah dia menyinggung daerahnya. Nah, kalau kita kasih angka yang lebih tinggi, nah pasti dia tidak akan menyinggung ataupun berpotongan terhadap daerah visible-nya. Nah, kalau misalnya sudah itu berarti dia tidak masuk di dalam kategori nilai maksimum. Nah, jadi kita pilih yang menyinggung tentunya di sini, yaitu ketika nilainya adalah 720.000. Nah, setelah itu apa yang harus kita perhatikan? Kita lihat ketika 20.000 X tambah 30.000 Y itu sama dengan 720.000, itu dia menyinggung titik yang mana? Nah, kalau diperhatikan dia menyinggung titik X sama dengan 24 dan Y sama dengan 8. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, X di sini yang untuk yang X1, sedangkan Y untuk yang X2. Nah, setelah ini kita dapat lihat bahwa hasilnya sama dengan kita menggunakan titik-titik sudut atau titik-titik pojok. Hasilnya akan sama dengan kita menggunakan garis selidik. Tapi kadangkala dia tidak memiliki hasil yang sama. Kadangkala hasilnya bisa berbeda. Karena kadangkala kalau misalnya kita menggunakan garis selidik, apabila kita tidak presisi di dalam menggambar, itu bisa saja hasilnya akan berbeda. Jadi ingat, di dalam menggunakan garis selidik ini harus presisi. Jadi harus memperhatikan dengan benar gambarnya itu kayak gimana. Kalau di sini saya menggunakan program agar bisa dengan jelas melihat dia di mana letaknya. Karena misalnya kalau misalnya kita gunakan tidak presisi, misalnya untuk rasio antara X1 sama X2-nya berbeda, kadang-kala kita akan memperoleh nilai yang jelas-jelas berbeda dengan hasil aslinya. Nah, dari sini kita dapat peroleh bahwa jumlah piring yang harus diproduksi agar memperoleh hasil maksimum adalah 24, sedangkan gelasnya 8. Nah, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.